Om Swastiastu. Nah, baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Tak Cikoleng. Nah, kali ini kita sudah temani juga Beli Dede. Gitu, tadi sempat kita sudah membuat video di bawah di Gua Raja. Maksudnya kita di Beli Jeruk kita akan mengungkap sekarang di Dasar Buana, Pura Dasar Buana, dan katanya sih ada linknya di sini. Mudah-mudahan kita nanti mohon petunjuk juga seperti tadi kita sudah membuat di Gua Raja. Setelah membuat minta petunjuk apa yang bisa nanti dibahas dan apa yang tidak, mungkin nanti Beli Jeruk yang mungkin di sini kita membahasnya tidak terlalu vulgar ya, karena masih ada batasan-batasan yang perlu kita jalani lah, tuntun gitu. Apa yang memang sudah diberikan untuk mengungkap, kami akan berusaha sajikan, dan apa yang memang harus masih menjadi misteri, biarkanlah itu waktu yang menjawabnya nanti. Nanti alam yang akan bergerak untuk mengupas semua. Mungkin kita lanjut. Yuk, kita langsung aja ke Pura Dasar Buana Tajun ya. Ini bukan Dasar Buana Gelgel ya teman-teman. Iya, Dasar Buana Tajun. Nah teman-teman, kita sudah berada di Jeruan ya, Jabe Tengah, Jabe Sisi kalau ya. bisa 1, 2, 3 Jabe Sisi ya. Terima Nale 1, 2, 3 ya, di Jabe Sisi Dasar Buana. Pura apa tadi namanya, Amerta Jati Siwa Buddha, tepatnya enggak bisa dengan di tapi lebih kenalnya sih Dasar Buananya. Dasar Buana. Nah nanti kita akan klik sedikit sejarah yang tepatnya di pura ini. Nanti mudah-mudahan Beli Jeruk bisa menjelaskan sedikit sejarah bagaimana sih gininya ya, literasi yang bisa kita angkat kali ini ya di Pura Dasar Buana. Nah sebelumnya kan udah di Pura Gua Raja. Nah sekarang lebih mendetil ya, mungkin kita tidak seperti yang kita tadi jelaskan, kita tidak membahas secara vulgar sekali ya. Mungkin itu masih menjadi PR kita untuk semua lini kita sebagai umat beragama di Bali. Tadi juga kita sudah sembahyang di kita mohon izin, mudah-mudahan kita direstui ya, mudah-mudahan direstui dari alam semesta. Mungkin bisa jelaskan. Jadi gini, yang pertama kita membahas dari versi nama lah beliau. Versi nama. Pura Alas Amerta Jati Siwa Buddha. Kalau kita mengacu pada Alas Amerta Jati, bahasa Harafiahnya kita Amerta sebenarnya kehidupan, bisa kehidupan atau istilahnya keabadian lah. Jati itu bisa berarti adalah konsep diri kita sendiri. Jadi orang yang ingin abadi dalam artian konsep adalah kita moksa Beli, kita harus mampu mengetahui yang namanya Siwa Buddha lah. Kita berbicara Siwa Buddha bukan ke agamanya Beli, tapi bagaimana kita berbicara masalah paham atau sekte yang ada di Nusantara itu era sebelum masuknya tentang pengertian agama lah Beli ya. Kemudian tadi kami berdua di bawah Beli Gua Raja menyinggung tentang Alas Amerta Jati, yaitu Naga Gombang Beli. Apakah nanti ada hubungannya dengan hal ini? Nah inilah karena kenapa Alas Amerta Jati itu juga adalah dikatakan sebagai alas tamblingan, tempat di mana Naga Gombang dikatakan moksa lah, masuk ke Pura Gunung Lesung. Gunung Lesung. Iya seperti itu Beli. Di sana juga ada Pura Gunung Raung. Maksudnya kesan teman-teman. Jadi Alas Amerta Jati ini adalah tempat di mana kita bisa mengetahui, mempelajari tentang diri kita sendiri. Jadi istilahnya kita kesini adalah untuk mengorek. Jadi yang dimaksud Dasar Buana adalah buana alit atau jagat cilik atau mikrosmos. Jadi untuk teman-teman setelah istilahnya di bawah melakukan pengleburan tentang apa itu Dasemala beliau, Dasemala, dan juga kita minta restu kepada beliau yang bersana di Pura Gua Raja, baik itu dari 3 naga sakti Beli, itu ada Anantaboga, kemudian Basuki dan Tatsaka, juga ada Sang Yang Siwa di sana Beli sebagai pelinggihannya Padmasari, dan juga di sana dari istilahnya residual energy beliau di sana adalah tempat laku spiritualnya, yaitu Sri Naga Beli. Jadi Sri Naga itu adalah ser tunggal atau bisa dikatakan sebagai pemangku, sebagai penanggung jawab Beli pada saat era prasasti Sri Kesari Warmadewa dikeluarkan lah. Jadi kemudian Sri Naga itu adalah sebagai nanti dangyangnya Desa Tajun Beli. Istilahnya dangyang itu adalah beliau yang membabat atau yang menjadi tokohnya. Tokoh sebelum kita mengenal apa itu Desa Pakraman. Desa Pakraman kan kita mengenal abad ke-10 kalau nggak salah Beli tentang Empu Kuturan atau Raja Kertanegara yang
mengajarkan tentang apa itu. Kalau bahasa trennya kita menyebutnya peradaban ya, peradaban di peradaban desa ya. Iya benar, peradaban desa Tajun. Jadi teman-teman seperti itu, bahwa sebelum istilahnya Sri Kesari Warmadewa beli ke memperbaiki pura Bukit Sinunggal, di sana ada prasasti, nanti ada prasasti Bukit Nunggal beliau. Beliau Sri Kesari Warmadewa adalah memiliki paham Buddha Mahayana. Buddha Mahayana. Sebelum beliau ke sini di pura Bukit Nunggal itu sudah ada paham Siwa. Iya. Paham Siwa. Jadi di sana adalah era abad kelima kelima Masehi, karena di sana ditandai dengan datangnya beliau yang bersana di Gunung Himalaya. Kalau kita tahu dari literasi agama, beliau adalah Dewa Siwa beliau. Dengan anak beliau itu Ganesha. Makanya di sana ada juga pelinggian Ganesha. Dari Persi kepercayaan Bali Murba atau Bali kuno lah kita berbicara, yang bersana di sana itu adalah Hyang Sinuhun beli. Jadi Hyang Sinuhun yang di Bukit Sinunggal. Hyang Sinuhun, kemudian Arca Ganesha beliau dikatakan sebagai Betara Sakti Sangyang Binayakta beli. Binayakta. Ya, itulah pesaingan atau nama lain beliau. Gelar beliau di sini. Ya. Hyang Sinuhun artinya yang dimuliakan, sangat dimuliakan. Itu adalah kita tidak diberikan untuk mengungkap siapa nama asli beliau beli. Jadi kita menggunakan adalah Hyang Sinuhun. Gelar beliau di sini. Sinuhun itu artinya yang dituakan, yang dihormati, yang disucikan lah. Jadi beliau yang pertama kali membuat peradaban di puncak Bukit Sinunggal beli. Abad kelima, setelah masuk Sri Kesari Warmadewa, di restorasi lah, diperbaiki pura Bukit Sinunggal, dibuatkanlah prasasti Bukit Nunggal. Jadi prasasti itu adalah 914. Nanti kita akan ungkap ke sana beli. Udah abad ke-9 ya. Ya, jadi kenapa di sini ada Siwa Buddha? Sekali lagi, karena masyarakat di sini itu adalah sudah menganut yang namanya paham Siwa, dan kemudian masuknya Sri Kesari Warmadewa, beliau membawa paham Buddha Mahayana. Inilah disinkronkan, disatukan. Jadi beliau dulu memiliki kerajaan disebut dengan Singa Mandawa. Maka teman-teman ini bisa lihat ada relief singa di depan. Ada Singa Mandawa, ada Singa Duala. Itulah kerajaan beliau yang ada di antara Bedulu dan juga Pejen beliau. Di sanalah ada kerajaan Singa Mandawa, Singa Duala. Nantinya teman-teman cikal bakal adanya dinasti Warmadewa yang ada di Bali, nanti hubungannya sampai ke Nusantara nanti. Ini sangat panjang. Jadi kita ikut arah angin aja beliau. Kemana nanti beliau akan mengarahkan kita ikut aja ke sana teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang dapat kita korek dari sini adalah, jika teman-teman mau tangkil ke pura Bukit Sinunggal, teman-teman jangan lupa juga tangkil ke pura Air Tabar. Semoga lah nanti kita ada kesempatan untuk mengungkap di sana. Air Tabar juga ada pura Goraje dan juga Dasar Buana dan Bukit Sinunggal. Jadi kita dari bawah kita istilahnya melepaskan, karena di sini adalah tutup pengeleburan. Pengeleburan untuk Dasa Male. Setelah teman-teman sudah minta izin kepada Dangyang Desa Tajun, kemudian teman-teman masuk ke sini untuk menyatukan persepsi antara Siwa dan Buddha lah, mengetahui jati diri. Kalau versi Bali ini putih kuning ini kan Siwa Buddha beli. Siwa Buddha dalam artian, kalau orang Bali percaya juga Siwa Buddha adalah timur Iswara dan Buddha juga ada di barat. Makanya Buddha mencari kitab sucinya ke barat. Jadi konsepnya ini adalah konsepnya teman-teman adalah sebenarnya kalau kita Bali, bagaimana kita sebelum mempelajari spiritual, kita harus tahu yang namanya baik buruk. Makanya Kangin dan Kauh kalau Bali. Aras Nawang timur dan barat, baru kita harus belajar spiritual beli. Itu konteksnya sekali teman-teman. Jadi tempat di sini adalah untuk mencari jati diri teman-teman, mengetahui cikal bakal buana alit. Jadi setelah teman-teman melukat, teman-teman di sinilah melakukan yang namanya laku spiritual. Itu sangat enak teman-teman untuk mengetahui siapa teman-teman. Dan kami juga mau belajar juga di tempat ini teman-teman, untuk mengorek-ngorek istilahnya energi tuntunan lah, residual yang dapat kami pelajari dari beliau-beliau yang berstana di sini yang mengalami laku spiritual di tempat ini. Mungkin ada lagi yang belum beli korek. Nah, ini artinya dari segi relief-reliefnya, relief-reliefnya kalau yang identik yang sebelah kanan itu mirip seperti Borobudur. Nah, sedangkan Borobudur itu kan candi Buddha ya kalau bisa dibilang. Kalau di sebelah kiri, kanan kan kita berarti berhadapan gini. Ini ini nyangkut ke peradaban kerajaan lah kalau bisa dibilang di Nusantara. Kalau Siwa Buddha itu kan identiknya kita mengenal pada zaman Majapahit nih.
Iya. Pada zaman Majapahit Jauh sebelum itu sudah ada. baru terkenal namanya Siwa Buddha, makanya tercetus juga Bhinneka Tunggal Ika ya, artinya penyatuan dua konsep atau dua paham gitu. Nah, berarti sebelum ini apakah ini salah satu contoh atau cara beliau untuk menyatukan segala umat? Artinya dari paham Siwa Buddha seperti itu. Ganesha ada di atas ya. Jadi gini beli, bahwa memang dipopulerkan pada saat pembuatan namanya Kawin Sutasoma beliau masalah itu ya. Jadi konsepnya sekali zaman dulu itu sudah ada Siwa dan Buddha beli, bagaimana nanti yang di Buddha ada, kalau nggak salah itu Raja Sanjaya kalau nggak salah ya, Sanjaya dengan yang di Prambanan itu adalah Siwanya dengan Raja Sailendra. Ya kebalik kalau nggak ya, enggak ya, Sanjaya memang Sailendra yang Buddha kalau nggak salah. Sailendra ya. Sailendra yang benar, dari benar. Sriwijaya. Benar. Jadi Sailendra dengan Sanjaya. Jadi kemudian setelah itu nanti kita masuk di literasi bagaimana Sri Kesaduma Ramadewa, beliau di atas itu adalah pendiri kerajaan Kutai, leluhur beliau. Ada nanti Tarumanegara, kita masuk ke atas. Nanti kita next akan kupas teman-teman. Jadi setelah beliau menyatukan antara paham Siwa dan Buddha, kemudian diperakasi oleh Empu Sendok dengan mendirikan Isana lah. Ada dinasti Isana, nanti berpindahnya Jawa Timur. Jadi di sini ada perpecahan yang sangat besar antara Siwa dan Buddha. Kemudian disatukanlah menjadi paham Siwa Buddha atau itu di Isana lah, dinasti Isana. Karena kan ada dinasti Sailendra dan Sanjaya yang disatukan menjadi Isana. Kemudian Airlangga juga beliau melanjutkan titah daripada Empu Sendok kan. Empu Sendok itu kakek daripada ibunya, bapak daripada ibunya beliau, Gunapatni. Jadi Empu Sendok punya anak itu ada Gunapatni, ada juga Dharma Wangsa. Jadi Dharma Wangsa inilah kerajaannya itu dilanjutkan oleh Airlangga nantinya. Itu yang mencetuskan bagaimana nanti paham aja Siwa Buddha, maka ada Kawin Sutasoma dan lain sebagainya, teman-teman ini. Jadi jauh sebelum era Majapahit itu kita sudah mengenal yang namanya Siwa Buddha. Seperti itu. Jadi cuma dipopulerkan lagi lah. Nah, ini mungkin biar jadi pesan-pesan yang tidak membingungkan bagi semeton-semeton Taksu Poleng juga. Ini sebenarnya dasar buane itu apakah memang stana beliau yang mirip juga, kan ada yang di Besakeh ya kalau nggak salah, karena secara umum kita mengenal yang di Besakeh gitu. Ini biar tidak menjadi kebingungan bagi umat ya, gitu. Apa yang bisa kita berikan untuk semeton-semeton Taksu Poleng gitu. Jadi kita mengacu pada dua tadi, alas amerti jati siwudi. Kita sudah bahas. Dasar buana juga adalah dasar kita mengenal yang namanya jati diri. Jati diri kita sebagai manusia lah. Jadi sebelum kita selain belajar mempelajari tentang alam, kita harus mempelajari yang namanya diri sendiri. Kemudian apakah ada hubungannya dengan dasar buana gel-gel? Yang secara pribadi tidak berani mengungkapkan, tetapi ada sedikit clue. Kalau kita tahu beliau yang membuat dasar buana gel adalah Empu Gana dengan sekte Gana. Beliau menjadi itu Pancaketirta. Kemudian di sini ada nanti istilahnya Pancadewata teman-teman, ada yang Geni Jaya, yang Putran Jaya, yang Dewi Danu, yang Tugu banyak di sana. Kemudian cikal bakal daripada Pancaketirta itu kan dari Empu Geni Jaya, yang Geni Jaya ada nanti Empu Semeru, Empu Geni Jaya, Empu Gana, Empu Putran dan Empu Barada. Nanti masuk ke sana. Kemudian di sini ada juga Arca Ganesha. Apakah ini ada clue teman-teman? Hyang Geni Jaya berstana di Pura Bukit Nunggal juga, selain juga berstana di puncak yang di luhur Lempuyang Luhur. Ya, jadi teman-teman, dan di sini juga ada Gana yang membuat juga di sana ada paham Ganesha disebut dengan Empu Gana. Jadi untuk secara pasti, mohon maaf, Tian tidak berani istilahnya terlalu membuka. Kenapa? Karena tidak ada mandat juga dari beliau dan juga literasi yang kurang teman-teman. Jadi supaya tidak ada istilah cocok logi. Semoga lah nanti seiring berjalannya waktu kami diberikan kesempatan untuk mengungkap ini dan kami akan balik lagi ke sini kok. Iya. Seperti itu teman-teman. Jadi mengungkap seperti ini tidak cukup hanya satu kali jalan. Benar. Jadi kita mengenal diri sendiri. Nanti kita jalan-jalan, setelah itu kita disuruh balik, ya udah kita balik lagi ke sini. Nanti kita akan ungkap lagi. Nah, siapa tahu juga teman-teman memiliki
pemahaman yang malah teman-teman yang mendapat apa namanya referensi atau cerita yang mendukung ya, mungkin bisa sharing nanti kita di sini berbagi sama-sama berbagi pengetahuan. Poin plusnya teman-teman yang dapat kita petik di sini ada pengelukatan hebat sekali teman-teman. Itu kita pingin habis itu teman-teman setelah melukat teman-teman mencari jati diri, habis itu mintalah restu kepada beliau yang sana di Pura Bukit Sengal. Intinya positifnya seperti itu teman-teman. Di luar daripada sejarah nanti yang masih dimisterikan masih abu-abu, kita tidak berani langsung memvulgarkan seperti sekarang ini masih abu-abu, semoga lah bisa dipolengkan, bisa dijelaskan mana hitamnya mana putihnya. Sekarang biarkan dulu misterinya. Biarkan dulu. Ya mungkin itu aja, Bli. Ya mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Jadi kesimpulannya di sini artinya penyatuan paham Siwa Buddha dan Buddha. Ya. Apapun itu nama yang beliau pakai di sini, artinya entah itu Amerta Jati, Siwa Buddha, Dasar Buana. Yang jelas di sini adalah situs tokoh Nusantara yang ikut membangun membangun Nusantara. Intinya dari tempat ini kita mengerti bahwa dengan kita bersatu kita mampu membuat peradaban yang besar. Ini salah satu peninggalan contoh dari beliau. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa diberikan kepada teman-teman, mungkin sedikit gambaran sejarah dari pura ini, bukan sejarah sih, dari mungkin sedikit gambaran informasi aja. Kalau kita berbicara tentang sejarah kan harus banyak kalau bisa dibilang ini loh sudut pandang kita dalam melakukan napak tilas lah perjalanan kita menelusuri peradaban-peradaban yang ada di Bali. Kita berikan judul misteri Tanah Bali lah. Nah mungkin itu teman-teman yang bisa kami berikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan, ada beli jeru, beli dede mungkin yang dalam penyampaian ini. Sekali lagi di sini kami masih dalam proses belajar, masih banyak membutuhkan referensi, begitu juga masukan dari teman-teman. Kalau memang kami salah, berikan kami koreksi. Begitu juga kami mohon maaf apabila mungkin kesalahan-kesalahan yang mungkin kami perbuat. Mungkin itu saja sih teman-teman. Ingat like, share, dan subscribe channel kami Taksi Poleng agar kami terus bisa berkarya. Mungkin akhir kata kita tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.